So majikan, karena banyak yang request nih dari kalian untuk membahas sebuah kasus perdagangan orang atau TPPO yang dialami sama masyarakat Indonesia di Kamboja, makanya hari ini kita akan membahas beberapa kasus viral daripada warga Indonesia dan background nih cikal bakal dari negara Kamboja sendiri kenapa bisa menjelma menjadi sebuah negara yang bisa dibilang apa ya, berbahaya dan menyeramkan untuk kita kunjungi pada saat ini. Padahal dulu kayaknya nggak begitu ya. Karena sekitar tahun 2010 apa 2011, gue lupa. Gue pernah ke Kamboja dulu kita majikan. Cuman ya nggak serem-serem banget gitu, bagus-bagus aja kok. Dan sebelumnya kan kita juga pernah membahas sebuah kasus peternakan manusia yang di video ini. Dimana di situ tuh memang banyak wanita yang ditipu info kerja yang ujung-ujungnya dijadikan semacam kayak hewan peternak telur begitu loh. Alias sel telurnya itu tuh diambilin gengs untuk dijual ke orang-orang yang ingin punya anak. Tapi dengan proses yang sangat ngilu, ilegal soalnya ya, dikurung-kurung juga macam hewan, makanya disebut peternakan manusia. Nah di kasusnya itu, kalau kalian udah pernah nonton, dikatakan kan di rumah penyekapannya ternyata banyak warga Indonesia yang memang belum bebas. Yang ternyata memang hal-hal menyeramkan seperti itu yang dialami sama warga negara Indonesia ini banyak banget. Selain kasus tadi itu disekap terus diambil sel telurnya, ada juga yang diambil itu ginjal. Seperti kasus yang sempat viral kemarin dan sampai diberitakan di mana-mana tentang seorang pria bernama Saleh Darmawan yang pada saat kejadian dia berusia 24 tahun yang merupakan lulusan dari Universitas Asa Indonesia dengan jurusan Tata Boga. Yang setelah lulus nih, sebenarnya Saleh ini sempat bekerja sebagai koki pastry atau koki yang buat roti gitu ya di sebuah hotel di kawasan Senayan di Jakarta Selatan. Sesuai jurusannya tadi kan Tata Boga. Jadi ya berhubungan dengan masak-memasak. Jadi di sini bukannya nganggur ya gengs ya, udah kerja loh. Nah katanya Saleh ini waktu kuliah itu memiliki seorang teman bernama Sally yang di bulan Februari 2025 kemarin si Sally ini menawarkan pekerjaan ke Saleh. Katanya ada lowongan menjadi koki di luar negeri, tepatnya di negara Thailand, dengan info gajinya 3 kali lipat lebih besar daripada tempat Saleh lagi kerja di hotel di Jakarta Selatan itu. FYI aja nih untuk orang-orang lulusan Tata Boga gitu ya, kerja menjadi koki di luar negeri itu memang sebuah hal yang lumrah dan bisa dibilang apa juga ya, cita-cita untuk menjadi batu loncatan untuk karir ya. Abisnya selain gaji yang pastinya lebih besar kalau di luar negeri, untuk CV atau background kerjanya juga pasti semacamnya lebih prestis lah. Makanya mendengar tawaran itu, Soleh ini tuh sangat antusias pastinya. Dia tertarik dan menyetujui tawaran dari Sally tadi karena infonya kan ini dari teman satu jurusan, kenal, nggak ada pikiran yang jelek lah, dikiranya mah legit. Tapi di awal sebenarnya orang tua dari Soleh nih, terutama sang ibu yang bernama Ibu Diana, itu memang seperti apa ya, punya bad feeling mungkin ya. Dia tuh berat hati melepaskan Soleh ke luar negeri. Karena kan sebelumnya udah sering banyak tuh santer berita-berita orang ditipu lah di luar negeri, dipekerjakan paksa, yang pastinya sang ibu ini khawatir. Tapi Saleh sendirilah yang meyakinkan sang ibu dan memintanya untuk udahlah, jangan khawatir, ini jelas kok kerjanya juga di Thailand, gak usah dengerin omongan orang. Apalagi di sini kan juga tawaran kerjanya sebagai koki sesuai keahliannya, memang infonya juga dari teman kampusnya. Pokoknya semua ini buat masa depan dan kesuksesannya Soleh. Ya tapi dalam hal ini terkadang memang naluri seorang ibu jangan terlalu diabaikan gitu aja mungkin ya gengs ya. Nah setelah itu, sebelum berangkat ke Thailand nih, Soleh ini sempat dibawa dulu kayak ke sebuah tempat penampungan, ada yayasan gitu di daerah Tanjung Priuk. Dimana di situ dia dikenalkan dengan seorang wanita bernama Ade. Jadi katanya Ade ini ya kenalannya si Sally. Jadi ibarat kata Sally ini tuh marketingnya yang nyariin rekrut orang-orang tuh yang mau kerja, yang katanya pokoknya sekali bisa rekrut orang tuh satu orang dapatnya 20 juta tuh si Sally tuh. Dan sedangkan Ibu Ade ini tuh semacam agen penyalur yang ngurusin segalanya tuh, surat-surat, macam paspor, visa dan lain-lain. Habis itu memberangkatkan orang-orang ini ke negara tujuan. Setelah semua dokumen beres, Saleh pun diberangkatkan di tanggal 17 Februari 2025. Tapi waktu itu penerbangannya sempat transit dulu di Singapura, habis itu ke Thailand. Dan saat sampai di Thailand, Saleh ini sempat ngabarin ke ibunya, udah sampai mak, jangan khawatir, katanya begitu. Dan selama 4 hari setelahnya, Saleh juga masih sesekali ngabarin tuh, masih ada kabar lah pokoknya. Tapi setelahnya kebetulan memang handphone ibunya nih rusak, yang membuat komunikasi antar keduanya, maksudnya antara ibu dan anak ini jadi terjeda. Ya habis gimana, handphonenya rusak. Nah pas sudah dibenerin ya handphonenya, anaknya si Saleh ini susah dihubungi, yang mana itu membuat
orang-orang di rumahnya tuh khawatir. Sampai tahu-tahu nih, ada seseorang yang mengaku temannya Soleh bernama Kavin itu menghubungi Ibu Diana. Yang pastinya Kavin ini mengetahui nomornya Ibu Diana tuh dari si Soleh ya. Dimana di situ si Kavin menanyakan ke Ibu Diana, "Bu, apakah Soleh ini memiliki riwayat penyakit mah akut?" Yang mana pernyataan tersebut tentunya membuat si Ibu Diana ini terkejut. Ya, maksudnya kenapa? Apakah Soleh sakit? Ya menurut Ibu Diana, Soleh ini tuh nggak punya riwayat emak juga. Terakhir kali sebelum berangkat kan juga kondisinya sehat walafiat. Nah, malam harinya nih, Ibu Diana ditelepon lagi sama si Kevin tadi, tapi kali ini teleponnya video call. Dan di situ terlihat si Soleh udah lemes di kasur dan tidak merespon ibunya tuh di telepon. Si Kevin nanya lagi ke Ibu Diana, "Bu, apakah Soleh ini punya riwayat kejiwaan?" Ya ditanya begitu, ibunya langsung ngebantah lah kayak, "Anak saya sehat-sehat aja kok nggak punya riwayat kejiwaan." Panik lah ibunya tuh, apalagi ngelihat kondisi anaknya kok lemas begitu. Yang nggak lama setelahnya bener aja Ibu Diana dikabarkan kalau katanya Saleh telah meninggal. Dari situ pihak keluarga Saleh nih baru tahu dari Kevin tadi kalau ternyata Saleh itu tidak bekerja menjadi koki di Thailand, melainkan terjebak bekerja di Kamboja buat perusahaan judul. Pihak keluarga akhirnya menghubungi kedutaan Indonesia di Kamboja untuk membantu memulangkan Saleh. Dan dari pihak kedutaan itu juga akhirnya mengirimkan surat kematian yang menyebutkan penyebab kematian dari Saleh itu adalah pendarahan pada sistem pencernaan. Dan disebutkan juga kalau ginjalnya Soleh ini telah diambil. Karena memang terlihat adanya bekas jahitan di bagian pinggang kanan, gengs, yang mana ginjalnya telah hilang. Dari sinilah diduga kuat kalau Soleh telah menjadi korban perdagangan ginjal. Setelah sebelumnya diduga juga mengalami penyiksaan selama dia berada di Kamboja. Proses pemulangan Soleh ke Indonesia itu juga awalnya tuh lumayan alot ya, membutuhkan proses yang panjang. Sampai akhirnya pokoknya Soleh ini berhasil dipulangkan ke keluarganya tuh di Kampung 2, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 11 malam. Ya cerita tentang Saleh yang tertipu pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar oleh teman sendiri dan berakhir tidak bernyawa apalagi ginjalnya juga diambil ya langsung viral. Pertanyaan banyak orang atas kasus ini adalah berangkatnya itu tuh berarti secara legal apa enggak sih? Dan peran si Sally sama Ade ini tentunya juga harus diperiksa. Karena gimana pun juga mereka harus bertanggung jawab lah karena kan berarti telah menipu Saleh jatuhnya. Ya infonya kan katanya kerja sebagai koki di Thailand tapi kok malah dikirim ke Kamboja untuk bekerja di perusahaan judul sampai ginjalnya juga diambil. Serem banget gengs, padahal tersebar nih. Si Sally itu kelihatannya kayak orang bener ya. Teman satu kampus pula kok tega maksudnya. Dan Ibu Ade juga terlihatnya kayak ibu-ibu biasa begitu. Siapa sangka ternyata hatinya jahat banget. Apa iya ya orang-orang seperti itu tuh hidupnya bisa tenang mendapatkan uang dengan cara seperti itu? Kayak serem banget, nauzubillah min dzalik ya. Yang mana dari kasus ini bisa dibilang judul itu tuh sangat meresahkan dan jadi cikal bakal lingkaran setan. Yang namanya judul itu kan udahlah tipu-tipu nih sampai bisa bikin miskin targetnya tuh kalau ketagihan main judul. Karena skema atau pemrograman dari permainan judul sendiri itu tuh udah disetting semuanya, guys. Dimana pemain ini memang akan dibiarkan menang untuk memberikan adrenal ini kesenangan tuh. Istilahnya memang perusahaan judulnya ini tuh bakar duit buat menarik uang yang lebih besar lagi. Karena setelah itu pemain ini akan dibuat kalah, ntar dimenangin lagi nih tapi dikit gitu ya. Nominalnya nggak seberapa, membuat penasaran aja nih, menang lagi nih. Akhirnya masukin duit lagi tuh yang nantinya kalah lagi, sampai dibikin habis itu duitnya. Sedangkan orang-orang yang kerja di perusahaan judulnya itu pun juga banyak yang ditipu-tipu kayak kasus Soleh tadi, disekap tuh di sana nggak diperbolehkan pulang dan ditargetin dengan nominal yang sebenarnya nggak masuk akal buat menjerat korban. Dan misalkan kalau nggak menuhin target tuh bakal disiksa atau sampai tadi tuh diambil bagian tubuhnya yang dirasa memang mungkin ini orangnya sudah tidak menguntungkan untuk perusahaan, jadi ya udahlah ambil aja organnya buat dijual biar perusahaan ini tetap dapat untung. Kan gila ya. Yang sebenarnya bukan rahasia umum juga kalau bisnis judi di Asia Tenggara yang terbesar itu di mana? Ya di negara Kamboja. Di sana itu banyak banget kota-kota yang terkenal sebagai pusat perjudian. Kayak ada Phuket, Buffet, sama Sinokville. Namun lucunya sih ya gengs ya, orang lokal atau warga asli Kamboja sendiri itu dilarang untuk berjudi di tempat-tempat atau kasino-kasino di sana. Karena memang ada undang-undangnya di Kamboja. Yang kalau ketahuan, warga sana tuh bisa didenda bahkan juga bisa dipenjara. Yang sebenarnya hal seperti itu tuh diterapkan juga di banyak negara yang memang misalkan punya kasino secara terang-terangan ya, kayak di Singapura tuh ada di EBS-nya. Kasinonya mewah banget tuh di sana. Atau Malaysia di Genting. Nah, masing-masing dari negara itu kan warga negaranya sendiri emang nggak boleh main. Pokoknya kasino-kasino itu hanya diperuntukkan untuk turis aja. Karena kalau masuk ke kasino tuh pasti diminta diliatin paspor. Kenapa begitu? Ya sebenarnya karena pasti pemerintahnya ini tahu. Mereka nggak mau kalau warganya jadi kecanduan judi yang sebenarnya banyak banget dampak buruknya. Ya bisa jadi miskin, kelilit utang yang ujung-ujungnya berbuat kriminal. Kalau udah berbuat kriminal nih warganya ya menjadikan wilayahnya jadi nggak aman. Jadi pemerintah dari sebuah negara yang melegalkan perjudian atau memiliki kasino itu tahu ya sebenarnya dampak judi ini jelek. Cuma ya gimana pun juga nggak menutup mata
cuannya gede. Ibarat kata rokok lah. Namanya rokok kan efek buruknya besar ya, tapi duitnya banyak. Nah, di negara Kamboja sendiri, walaupun tadi dibilang memang ada undang-undang yang tertulis mengenai warga lokal yang dilarang memasuki kasino-kasino atau tempat judi di sana, tapi karena saking banyaknya tempat judi tuh yang ada di sana tuh, mulai dari yang besar, yang bagus-bagus tuh buat turis-turis memang, sampai yang ecek-ecek yang kayak ngumpet-ngumpet begitu loh. Hal itu tuh menjadikan semacam perjudian ini budaya untuk kalangan warganya sendiri. Ya semacam peraturan dibuat untuk dilanggar begitu majikan. Jadinya tetap banyak aja tuh warganya yang kecanduan judi, tetap aja ikutan. Ya nanti kalau mereka ketahuan, macam di Wakanda, bisa cincai lah sama polisinya, bukannya dapat hukuman berat gitu kan, karena polisi sana juga banyak yang ecek-ecek bisa dibilang. Jadi terkesan memang undang-undang itu cuma dibuat hanya untuk pemanis atau formalitas aja, yang ingin menggambarkan pemerintah Kamboja ini melindungi warganya dan membatasi atau punya aturan ketat mengenai perjudian yang ada di sana. Nyatanya mah, diduga banyak tuh oknum-oknum besar yang akhirnya menjadikan Kamboja sebagai pusat perjudian di Asia Tenggara. Yang pastinya dari situ, pemerintahnya juga turut andil, karena perjudian di Kamboja itu cukup menguntungkan untuk negara Kambojanya sendiri, tapi dari segi pariwisata ya, bukan dari segi pajak. Kalau pajaknya mah nggak seberapa sebenarnya. Ya cuma itu kan yang ketrek, kalau kita ngomongnya uang selipan-selipan atau uang sogokan gitu kan, biar tutup mulut, biar dilancarkan usaha judinya mah lain cerita. Ya pasti gede banget itu mah, udah mafia hitungannya. Nah tapi kalau yang bisa ketrek itu dari segi pariwisatanya tadi. Maksudnya turis-turis yang datang ke Kamboja itu memang mayoritas tujuan utamanya tuh buat berjudi, karena ya pusatnya di sana bagaimana. Tapi sampai akhirnya ada pandemi itu di tahun 2020. Lah namanya pandemi semuanya kan ditutup akses. Kebayang dong pendapatan dari sektor perjudian macam kasino-kasino di sana tuh yang nggak bisa beroperasi, pastinya langsung jeblok, kagak ada orang yang datang. Mulai dari situlah judi online berkembang. Ya sebenarnya judul sendiri tuh udah lama ya gengs, dari sebelum tahun 2020 juga udah ada. Tapi mulai besarnya banget dan banyak peminatnya itu ya dari tahun 2020 ini. Karena tadi pandemi, orang-orang nggak bisa beraktivitas keluar, ada yang kena PHK juga, susah dapat kerja, kelilit utang segala macam, jadi larinya ke judul. Karena beranggapan, beriming-iming bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu yang singkat, gambling kan. Nah gilanya nih, menurut berita dari BBC, sejak 2018, pasar utama judul itu memang adalah Indonesia yang ditargetkan. Kenapa? Karena pertama, jumlah penduduknya banyak. Yang otomatis jumlah penduduk itu yang dijadikan target. Banyak kan nih ikan-ikan gitu loh. Dan dua, mayoritas orang Indonesia katanya suka main game dan nganggur, nggak punya kerjaan. Jadi kalau melihat tadi iming-iming tadi tuh dapat uang banyak dengan cara yang cepat, dengan cara berjudi, itu membuat orang banyak yang tertarik. Maka dari itu, karena targetnya memang adalah orang-orang Indonesia, jadi banyak juga orang-orang Indonesia yang direkrut untuk menjadi pekerjanya agar relate dengan bahasanya segala macam. Karena katanya nih, menurut survei dari berita tersebut, orang lokal Kamboja sendiri itu rata-rata SDM-nya kan memang rendah-rendah ya. Yang mana maksudnya mereka nggak bisa tuh mempelajari apa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, apalagi bahasa Indonesia. Makanya yang direkrut adalah orang-orang dari negara yang menjadi target. Ya orang-orang Cina, Filipina, Indonesia, kebanyakan begitu. Kayak komen-komen spam judul gitu yang bikin kita capek ngapusinya sama bacanya, kayak, lu pikir dari mana? Ya dari orang-orang Indonesia yang direkrut kerja ke sana untuk jadi scammers judul gitu. Job desk-nya nge-spam komen gitu pakai bahasa Indonesia, karena kan target marketnya memang orang sini. Jadi memang job desk dari perusahaan judul itu banyak ya, bener-bener terstruktur kayak perkantoran beneran udah. Ada programmernya, ada marketingnya, ada khusus adminnya, banyak pokoknya. Nah, saking banyaknya orang Indonesia yang direkrut kerja ke Kamboja, wilayah Sihanoukville yang menjadi salah satu pusat perjudian di Kamboja sana tuh banyak banget nama jalannya yang pakai nama Indonesia. Dan warung-warung di sana juga banyak tuh yang menjual makanan-makanan khas Indonesia, macam pecel lele, soto, yang ternyata memang punya orang Indonesia. Karaoke di sana juga muternya lagu Indonesia, karena kan banyak orang Indonesia di sana pada karaokean. Jadi macam kalau di negara-negara tuh ada yang namanya Little India atau Little China gitu ya. Kalau di Kamboja ada Little Indonesia. Nah ini sebenarnya sebuah hal yang dilematis dan miris ya, karena ternyata memang nggak semua orang di Indonesia itu yang merasa tertipu atau nggak betah dengan keadaan di sana atau bekerja di perusahaan judi online aja. Ya maksudnya karena ada yang bekerja sebagai praktisi ahli atau pekerja-pekerjaan lain, pokoknya bukan kerja di perusahaan judi online ya. Makanya hal ini mengapa kayak kejadian orang-orang tetap mau ke Kamboja gitu kayak kagak habis-habis maksudnya. Ada aja kan berita WNI yang masih nekat pergi kerja ke sana begitu, entah karena ditipu atau memang karena sukarela loh. Soalnya tercatat ada 73.000 WNI yang ada di Kamboja sekarang, gengs. Dan 60% diantaranya itu memang bekerja secara ilegal di perusahaan judul atau scammer. Apa kabar dunia kan? Karena banyak oknum-oknum
mungkin kita bilangnya ya, yang merasa gimana pun juga di sana lebih baik keadaan mereka. Walaupun kerjanya haram istilahnya, tapi bodoh lah, yang penting dapat duit. Daripada misalkan dia di kampung halamannya sendiri, susah dapat kerja, nggak punya duit, jadinya ya udah mending ke sana. Dan menurut ceritanya, orang-orang yang udah bekerja lama seperti itu ya, akhirnya tadi buka usaha sendiri ya, rumah makan, karaoke gitu kan, di wilayah-wilayah yang memang banyak orang Indonesianya. Jadi bisa dibilang ini mungkin seperti cerita-cerita TKW ada yang sukses, dalam tanda kutip tapi suksesnya ya. Dengan konteks maksudnya di sini tetap aja kerjanya di perusahaan judi yang jatuhnya haram. Ya mana misalkan kalau dapat perusahaan judi yang fair gitu, dan kalau orangnya ini achieve target, ya dia akan dapat duit beneran, bisa hidup di sana, yang walaupun tadi kerjanya nipu orang segala macem. Namun di sisi lain ada juga nih orang yang dapat perusahaan judinya yang gila, yang kejam, suka nyiksa, yang kriminal banget lah. Jatuhnya kalau sampai nggak achieve target, ya bakal disiksa segala macam sampai bagian tubuh lo bakal dijual begitu. Nah jadinya kan dari sini kita dengarnya kayak semacam, ya ini orang akan dapat majikan yang bener atau jahat yang suka nyiksa kan begitu. Makanya orang-orang yang memang punya niatan buruk di awal nih, kayak emang udah tahu dia bakal kerja di perusahaan judol dan mau berarti ya, mereka akan siap-siap aja ke sana dengan harapan tadi dapat perusahaan atau majikan yang baik. Karena memang banyak loh ternyata yang secara terang-terangan buka lowongan nih, ada lowongan kerja jadi admin judol di Kamboja, persyaratannya ini gitu. Lah berarti kan orang yang ngelamar kerja tuh udah tahu kerjanya apaan, kerjanya haram. Banyak itu kita lihat di Facebook. Nah tapi ini disclaimer nih buat kita semua biar jadi pembelajaran dan peringatan kalau jangan coba-coba lah udah tahu kerjaan haram, kagak bener masih aja diterobos. Giliran ntar disiksa atau gimana, minta tolong dipulangin. Ya dari awal kan harusnya udah tahu. Tapi lain halnya kalau kasus-kasus atau berita-berita seperti Saleh tadi. Dimana kan kalau Saleh ini jatuhnya ditipu ya. Dibilang kerjanya apa, di mana, nggak sesuai. Yang jatuhnya berarti di sini kayak diculik dan disuruh kerja paksa tuh di Kamboja. Ya kalau udah begitu, berarti kan dari awal berarti ini jelas perusahaannya perusahaan nipu yang nggak fair, yang kebanyakan berakhir kasusnya serem-serem kayak gini. Nah masalahnya kalau dalam kasus yang tipu-tipu seperti ini, pastinya orang yang diculik atau dipaksa kerja itu kan ada aja yang nggak qualify, atau memang dia nggak cocok bekerja seperti itu. Lagi-lagi kita ambil contoh kasus Saleh tadi. Backgroundnya dia kan tata boga di dapur bikin makanan. Kalau Tato disuruh jadi admin atau marketing, apalagi jadi programmer, ya beda banget lah, nggak ada pengalaman dan bahkan mungkin memang tidak bisa. Jadi gue nggak paham juga sih sama si perusahaan judol ini, yang jatuhnya serabutan aja gitu nyomot orang. Alhasil mereka ini akan nggak perform, alias ya berantakan lah, nggak bisa kerja. Mau disiksa kayak apa juga, ya susah. Ya dari situ makanya perusahaan ya emang dasar dari awal niatnya nipu, udah kriminal, nggak mau rugi gitu. Alias kan memang tujuannya berarti memanfaatkan si orang ini ya, kalau skillnya dia nggak bisa untuk dikaryakan, dia nggak bisa dapat keuntungan dari si orang ini untuk perusahaan, ya akhirnya bagian tubuhnya aja lah yang diambil. Lah kan dajal banget jahatnya ya. Nah hal-hal seperti itulah yang menjadikan kasus judol sama kasus TPPO atau perdagangan manusia di Kamboja itu seperti satu paket. Karena selain kasus penipuan kerja untuk judol, kasus-kasus penjualan ginjal di Indonesia nih juga pernah terungkap loh di tahun 2023 tuh di daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Waktu itu di sana polisi ini menemukan sejumlah orang yang lagi ditampung atau dikumpulkan untuk dibawa ke Kamboja buat menjalani transplantasi ginjal. Kayak semacam Soleh tadi tuh kan ditampung dulu tuh di Tanjung Priok. Tapi kalau ini di Bekasi. Namun kasus yang penjualan ginjal ini lebih terang-terangan ya. Memang mereka ditawarkan sejumlah uang nih yang dihargai sekitar 135 juta sampai 150 juta tergantung kondisi ginjalnya. Jadi jelas berarti alasan dari orang-orang ini adalah karena ekonomi. Sampai mereka ini mau mendonorkan ginjalnya. Dan lagi-lagi mereka ini tahu informasi seperti itu dari Facebook katanya gengs. Kayak tadi lowongan kerja buat jadi admin judol, ini juga terang-terangan. Nama grupnya ada donor ginjal Indonesia sama donor ginjal luar negeri kok nggak salah. Agak meresahkan juga nih Facebooknya, info-infonya lowongan-lowongan begini. Yang mana memang ternyata sebelumnya sudah ada sekitar 122 warga Indonesia yang telah menjual ginjalnya itu dan emang beneran dibayar. Makanya orang-orang yang telah ketangkap ini, selain mereka taunya dari Facebook, ada juga yang dari berita mulut ke mulut. Yang ternyata temannya sebelumnya udah jual ginjalnya dulu dan beneran dibayar. Habis itu ngajak teman yang lain ikutan. Nah yang 122 warga Indonesia yang udah jual ginjalnya itu, mereka nih diberangkatkan kan ke Kamboja dan melakukan transplantasi itu di Rumah Sakit Preket Malaya. Apa Meala ya bacanya ya? Pokoknya itu sebuah rumah sakit militer milik pemerintah di Kamboja sana. Jadi ini nih rumah sakitnya rumah sakit resmi loh. Dilakukannya sama dokter beneran juga, dokter militer kan nih. Gile ya Kamboja berarti ya. Jujur gue nggak paham jadinya sama peraturan di sana. Ya makanya banyak yang mengatakan kalau pemerintah sana mah kagak mungkin nggak tahu ah. Udah tadi rumah sakitnya rumah sakit resmi pemerintah, pasti di situ ada uang-uang tadi tuh pelancar, uang selipan-selipan segala macam biar dimudahkan hal-hal seperti ini. Pokoknya dari kasus penjualan ginjal tersebut ada sebanyak 12 orang yang dijadikan tersangka dan 3 diantaranya itu ditangkap di Kamboja bukan di Indonesia. Jadi ya memang ada orang Indonesia yang standby di sana, gengs, untuk ngurusin semua ini. Ya istilahnya orang jahat mah
ada aja ya. Pokoknya kalau koordinator yang di Indonesia itu namanya Saktian. Sedangkan yang bertugas standby di rumah sakit di Kamboja sana, terus jemput para korbannya di bandara segala macam namanya Lukman. Nah, yang bikin miris nih beritanya, di antara 12 tersangka tadi, ada oknum polisi juga sama oknum dari orang imigrasi. Ya mungkin mereka nih tugasnya untuk melancarkan semuanya pada pergi terbang ke Kamboja kali ya. Pokoknya dikatakan keuntungan yang mereka dapatkan dari penjualan ini tuh sekitar 24,4 miliar. Ya gede memang. Pantesan pada gelap mata dan cosplay jadi Dajjal ya. Karena skemanya nih ternyata harga ginjalnya sendiri tuh dibeli sama pihak rumah sakit di Kamboja sana tuh senilai kurang lebih 200 juta. Nah si pendonor tadi tuh dikasihnya 135 juta sampai 150 juta. Karena dari 200 juta tadi tuh dipotong 70 sampai 50 juta. Kebalik ya. 50 sampai 70 juta buat si 12 tersangkanya itu gengs yang ngurusin segala macam dibagi-bagi sama mereka. Ya jadi sebenarnya cerita-cerita orang warga Indonesia yang tertipu yang seram-seram seperti kasusnya Soleh tadi banyak ya gengs ya. Macam-macam juga endingnya. Ada yang tidak selamat, ada juga yang akhirnya selamat berhasil kabur. Seperti cerita dari seorang WNI yang dikatakan bernama Selamat. Tapi nama Selamat sendiri memang samaran ya katanya, soalnya dia masih ketakutan nih. Perkara dia kan udah berhasil kabur tuh, gara-gara nyuri uang bosnya buat beli tiket pulang. Jadinya katanya dia masih dicari tuh sama bosnya yang ternyata merupakan orang Indonesia juga itu bosnya gengs yang kerja di Kamboja sana. Lah ini cukup gila juga ceritanya. Jadi di tahun 2023, Selamat yang waktu itu berusia 25 tahun berhasil kabur dengan hanya membawa dompet, handphone, sama charger aja. Jadi kayak semacam bawa diri lah. Soalnya semua barang-barang yang dia bawa dari Indonesia kayak baju-baju, koper, segala macam ya ditinggal aja di Kamboja. Dia itu berhasil kabur dari sebuah apartemen di daerah Bavet namanya yang diperuntukkan sebagai kantor judi online dengan alasan nih cara dia kabur tuh pura-pura izin keluar buat merokok. By the way kalau di Kamboja sendiri tadi kita udah bilang ya, daerah Sinokville itu kan menjadi salah satu pusat perjudian kasino yang lebih banyak turis kalau di sana. Nah, kalau daerah Bavet ini itu kayak daerah Bronx-nya yang lebih banyak kantor-kantor ilegal yang menyekap orang-orang. Pokoknya kalau masuk ke sana aja katanya serem banget. Nah, Selamat nih pas dia izin keluar buat ngerokok sebentar tuh, dia lihat ada kesempatan. Buru-buru lah dia nyegat taksi yang kebetulan sedang lewat dan meminta sang supir untuk tancap gas. Saat itu handphone juga langsung dia matikan karena takut kelacak oleh GPS. Perkara semua HP para pekerja di sana tuh disadap semua. Nah, tujuan dari Selamat pergi itu tuh mau ke Phnom Penh, gengs, yang merupakan ibu kota Kamboja, sekaligus ada kantor KBRI di sana. Pokoknya jarak dari tempatnya di Bavet tadi tuh ke Phnom Penh sekitar 160 km. Ya cukup jauh ya. Sesampainya di KBRI, Selamat cerita tuh kalau katanya dia ditipu oleh seorang perekrut yang ditemunya di Kota Malang, Jawa Timur. Awalnya dia diiming-imingi gaji 15 juta per bulan untuk bekerja di sebuah pabrik yang ada di Vietnam. Jadi nggak dibilangin di Kamboja nih, di Vietnam dibilangnya. Sama kayak tadi Soleh dibilangnya kan ke Thailand, tapi ternyata ke Kamboja. Ini dibilangnya ke Vietnam, ternyata ke Kamboja. Nah, posisinya Selamat pada saat itu lagi nganggur, memang nggak kerja, jadinya dia mau menerima tawaran tadi. Lagi-lagi di sini pelajaran buat kita semua ya. Kalau misalkan ada iming-iming kerja di luar negeri, terutama Vietnam, Myanmar, apalagi Kamboja, itu kalian mesti hati-hati banget, apalagi iming-imingnya tuh dengernya gajinya kayak Tugu Tubrito alias gede banget, kayak apa iya, abisnya logika aja. Negara-negara itu adalah negara-negara miskin jatuhnya, yang upah pekerjaannya aja malah banyak kan di bawah Indonesia. Makanya kan sekarang orang-orang lagi banyak tuh bikin pabrik memang di Vietnam karena upah di sana kecil. Lah kok ini ada tawaran kerja di pabrik Vietnam dengan gaji fantastis 15 juta per bulan. Ya jelas nggak masuk akal. Ngapain ngerekrut orang dari Indonesia? Mendingan orang dari Vietnam sendiri aja langsung, orang upahnya perkecil. Kecuali misalkan kalian dapat kerjanya menjadi apa, praktisi, misal dosen, engineer, atau mungkin IT gitu dari perusahaan-perusahaan yang memang kredibel tapi ya, terus buka cabang di sana. Ya mungkin masih possible, walaupun tetap harus cross-check berkali-kali. Soalnya gimana pun juga, ingat tadi kasusnya Soleh, tadi kan serem banget. Info tawaran kerjanya tuh bisa dibilang masih believable, jadi koki di Thailand. Yang pertama, Thailand sendiri itu kan ya masih aman-aman aja negaranya. Dan kedua ya tadi sih infonya dari orang yang dikenal. Tapi ternyata tetap aja tuh tipu-tipu. Ya anyway, kalau kasus Selamat ini mungkin karena dia ini kurang edukasi dan gampang percaya, ya dia terima aja tuh pekerjaannya yang seharusnya kalau kasus Selamat nih dari awal mah udah di luar logika ya. Karena tadi ditawarinya kerja di pabrik Vietnam gajinya 15 juta, kagak mungkin. Kecuali tawaran kerjanya di pabrik di mana di Australia atau di Jepang atau di Hong Kong, itu masih mungkin. Dan bener aja si Selamat nih di bulan Januari 2023 dia berangkat dan ternyata nggak dibawa ke Vietnam, melainkan ke Kamboja tuh di kota Bavet untuk menjadi admin di perusahaan judi online yang kantornya tadi di apartemen itu.
Gajinya boro-boro 15 juta, katanya sih dia dibayar 3,5 juta per bulan dengan kerjanya tapi hampir 24 jam. Dan dijaga juga sama orang-orang bersenjata tuh, sama ada anjing pelacak juga. Lah pressure banget. Nah si Slamet nih yang kerjanya sebagai admin itu bertugas untuk mengatur keluar masuk uang dari hasil transaksi para pemain judi online-nya ini, yang targetnya ya orang Indonesia ya. Nah di situ dia diam-diam nyuri sebagian uang transaksi tersebut senilai sekitar 30 juta rupiah. Ya karena kan dia yang ngurusin itu uang sebagai admin, tahu PIN segala macam. Yang mana katanya dia nekat melakukan pencurian itu tuh untuk modal pulang ke Indonesia karena dia nggak punya uang sama sekali. Makanya saat dia udah berhasil kabur, setelahnya tuh dia masih sering mendapatkan teror dari si bosnya nih karena selain kabur, udah nyuri duit juga. By the way, bosnya orang Indonesia itu katanya orang Sumatera Utara. Yang awal-awal dia dibawa ke sana, dia sempat protes tuh karena kan merasa tertipu, bilangnya kerja di pabrik di Vietnam kok malah jadi judol di Kamboja. Untuk itu, si Slamet minta segera dipulangkan ke tanah air. Namun, si bosnya orang Sumatera Utara ini bilang kalau kamu mau keluar harus bayar denda dulu 50 juta. Ya Slamet kan kagak punya uang segitu ya, jadi mau nggak mau katanya dia harus menjalani pekerjaan di sana. Yang ternyata di apartemen itu tuh, masing-masing lantainya disewa sama beberapa perusahaan judi dan penipuan online. Jadi macam kayak gedung perkantoran beneran, gengs. Jadi misalkan lantai 1 sampai 2 sampai 3 ini punya perusahaan A. Semua kamarnya disewa nih buat bagian kerja, kantor-kantor, terus ada juga yang kamar-kamar buat para pekerjanya tidur di situ. Ya biar ke kemana-mana, di situ-situ aja macam penjara juga. Ya kerja tidur juga di situ-situ aja gitu dengan pengawasan orang-orang bersenjata tadi. Terus lantai 4, 5, 6 punya perusahaan B gitu, geng. Saking banyaknya memang perusahaan sejenis di Kamboja sana. Lah kan emang gudangnya. Bisa begitu ya? Nah pokoknya kalau di perusahaan tempat Slamet bekerja itu isinya 80% memang orang Indonesia semua. Lah bosnya aja orang Sumatera Utara. Makanya kan tadi kita udah sempat bilang kalau warga Indonesia di sana itu ada yang memang merasa tertipu dan seperti hidup di dalam penjara nih pengen pulang gitu. Tapi ada juga yang malah betah sampai bikin usaha sendiri itu di sana. Kenapa kabar dunia? Nah si Slamet karena kerjanya sebagai admin, dia tidak punya semacam apa ya, change untuk bikin kesalahan yang besar-besar banget mungkin ya. Nggak ada target juga yang gila istilahnya. Paling tadi minusnya kerjanya aja standby 24 jam ngurusin semuanya. Karena kan namanya orang judi online kagak kenal waktu ya. Beda halnya nih dengan orang-orang yang mungkin harus punya target mendapatkan korban dengan nominal sekian gitu gengs. Ya misalkan kalau dia tidak memenuhi target tuh, hukumannya mah serem-serem. Dari mulai dikebukin sampai sumber istri. Sebenarnya beredar luas tuh di X segala macam ya. Dari CCTV yang bocor, sewaktu para pekerjanya lagi dihukum gitu. Ih serem-serem banget. Tapi memang ya mohon maaf kagak bisa kita tampilin. Habis masalahnya balik lagi seperti yang tadi kita udah bilang. Orang-orang yang direkrut paksa nih yang kayak semacam diculik, itu mau nggak mau kan mereka harus di training dulu ya. Karena backgroundnya nggak sesuai dengan pekerjaan atau job desk yang diharuskan di sana. Namanya juga diculik. Nah terus mereka di training nih selama seminggu terus nggak bisa-bisa. Ya namanya orang kan tadi ada yang lemot, ada yang lama adaptasinya, atau memang nggak bakat aja. Nah itu mereka bakalan kena hukum pasti. Ntar sebelum lagi nih dilihat ada progresnya apa enggak. Tetap gitu-gitu aja. Ya udah bisa-bisa dia nih pilihannya dijual ke perusahaan lain atau parahnya seperti Soleh tadi yang bagian tubuhnya diambil buat dijual biar tetap dapat uang. Yang sebenarnya ternyata memang pola untuk sampai bagian tubuhnya itu diambil dan dijual adalah part paling terakhir ya. Kalau orang tersebut dianggap memang udah nggak bisa diharapkan atau nggak bisa kerja istilahnya. Yang mana perusahaan itu sebenarnya pengennya orang-orang yang direkrut tuh beneran bisa ngasilin cuan dulu lah, nggak serta-merta nggak bisa apa-apa terus berakhir dengan option yang terakhir tadi. Nah karena dianggap banyak nih sebenarnya orang-orang yang udah diculik, direkrut segala macam tapi ternyata nggak bisa kerja. Menurut kabar yang terbaru, akhir-akhir ini yang direkrut itu adalah orang-orang yang memang pintar gengs atau ahli dalam job desk yang diinginkan. Misalkan dalam marketing hingga programmer di sektor industri digital. Jadinya akan benar-benar sesuai dengan kerja di bidangnya. Tapi tetap ya dengan cara tipu-tipu. Ditawarinnya kerja di perusahaan mana, di negara apa, ternyata diculik ke Kamboja. Nah, makanya buat kalian nih misalkan kerja di mana startup digital gitu ya, hati-hati kalau misalkan dapat tawaran kerja di luar negeri, terutama negara-negara tadi ya. Harus cross-check dulu berkali-kali agent atau pemberi lowongan kerja ini legit atau enggak. Nah, bisa kalau udah begini ceritanya mah serem banget. Karena mainnya udah bukan lagi hal-hal yang tadi terdengar tidak masuk akal. Misalkan kayak ngelihat iklan di Facebook begitu kan, macam kayak selama tadi kerja di pabrik gaji 15 juta. Ya kalau hal-hal seperti itu orang-orang yang udah punya edukasi sedikit lebih aware pasti kan langsung curiga. Tapi sekarang perekrutannya itu mainnya nih adalah pendekatan-pendekatan yang terdengar cukup believable atau meyakinkan. Ya kurang lebih kayak kasus Soleh tadi tuh. Itu kan terjadi belum lama berarti nih. Ya nawarin juga teman satu kampusnya sama-sama jurusan tata boga. Lowongannya bener jadi koki di Thailand. Bukan negara bermasalah, beneran jadi koki gitu kan. Karena profesinya dia juga koki. Terdengarnya meyakinkan. Nah makanya sekarang seperti itu. Yang dicari memang yang ahli di bidangnya. Ditawarinnya kerjanya memang
dengan kerjaan job desk yang sama. Kebanyakan tadi tuh di sektor industri teknologi, macam e-commerce mungkin tuh banyak anak-anak mudanya yang potensial dan jago-jago sebagai programmer kan. Misalkan ditawarin kerja di Thailand. Ya kalau dengar begitu kan, percaya-percaya aja Thailand memang industri teknologi, macam e-commerce juga maju, bagus-bagus, bisa-bisa dipercaya memang. Dibawa ke sana, tapi ternyata lah, belok dijebloskan ke Kamboja buat kerjanya di perusahaan judol. Mau kabur, kagak bisa. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Abisnya nih, ada pengalaman dari teman kita yang emang udah email, yang nantinya kita akan bawakan di segmen teman cerita nanti, gengs. Karena dia selain tertipu, dibawa beneran ke Kamboja sana nih, dia juga mengalami sebuah kejadian yang horor banget antara hidup dan mati. Pokoknya ini kacau banget ceritanya. Jadi tungguin video di teman cerita nanti ya. Terima kasih semuanya udah pada nonton. Yang belum subscribe boleh bantu klik subscribe-nya, klik juga tombol notifikasinya biar kalau tahu nih nanti ada video yang baru. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.